Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Zafira Kilaizatur Rahman, Zalfa Putri Salsabila, Kautsar Jalapaksi Prasetyo, dan saya Safana Shwadia. Setelah ini akan kami jelaskan materinya. Sejak tanggal 1 Januari 1800 hingga sekitar tahun 1942, sejarah mencatat wilayah seluas Indonesia dari Sabang hingga Merauke berada di dalam kekuasaan satu negara kecil di Eropa, yaitu Belanda. Tidak ada satupun residen atau gubernur jenderal di Hindia Belanda yang pribumi, apalagi beragama Islam. Semuanya orang Belanda yang diangkat oleh Ratu Belanda. Periode inilah yang sesungguhnya disebut sebagai periode kolonial atau penjajahan dalam sejarah Indonesia. Karena wilayah kepulauan Indonesia dikuasai oleh penjajah asing, kafir, dan paling penting menyebabkan taraf hidup masyarakat pribumi merosot sangat tajam dibanding abad-abad sebelumnya, maka alasan menjadi sangat lengkap bagi kaum muslim untuk angkat senjata. Abad ke-19 akhirnya dikenal sebagai abad perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pekik Perang Sabil alias Jihad Fisabilillah terdengar di berbagai wilayah yang dikuasai Belanda. Perang terbesar terjadi di Jawa yang dimotori oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1925 sampai 1930. Perang terlama dan paling sulit dihadapi Belanda adalah saat para ulama dan pemimpin Aceh melancarkan serangan balik penolak kehadiran Belanda di bumi Rencong itu. di Sumatera Barat terjadi Perang Paderi. Di Banten tahun 1888 ada perlawanan para santri dan kiai yang sekalipun tidak jadi meletus, namun membuat pemerintah Hindia Belanda tidak bisa tidur nyenyak. Di Banjar, Pangeran Antasari bergerak didukung para ulama dan santri. Selama satu abad perlawanan, generasi muslim terdidik baru lahir pada sekitar awal abad ke-20. Perlawanan fisik kini bermetamorfosis menjadi perlawanan yang lebih mengandalkan kekuatan ilmu. Sejarah menyaksikan lahirnya Sarekat Islam tahun 1911 yang memiliki gagasan-gagasan revolusioner untuk melepaskan rakyat Indonesia dari lingkungan Belanda. Disusul kemudian dengan gerakan-gerakan lain yang turut melengkapi hadirnya SI. Di Jogja lahir Muhammadiyah tahun 1912, di Bandung lahir Persatuan Islam tahun 1923, di Surabaya lahir Nahdlatul Ulama tahun 1926, di Sumatera lahir Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI dan Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI. Walaupun aksentuasi yang dibawa berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama. tidak bisa dipungkiri bahwa ada gerakan-gerakan lain yang berhaluan sekuler seperti PKI, PNI, Indich Partij, dan sebagainya yang ikut juga dalam pergerakan membebaskan Indonesia. Namun hal yang tidak bisa dielakkan, mereka sebagian besarnya adalah umat Islam juga. Pada masanya, kedua haluan gerakan ini, Islam dan sekuler, saling bersaing untuk sama-sama menyingkirkan penjajah dan juga saling bersaing untuk mengendalikan negara baru nantinya. Singkat cerita, Belanda tidak bisa lagi memegang Indonesia. Lalu diserahkanlah pada Jepang. Namun baru beberapa bulan, Jepang pun sudah kalah. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk memerdekakan negerinya. politik pada akhirnya bukan selalu soal kebenaran, tapi masalah permainan belaka. Oleh sebab itu, kekalahan politiklah yang akhirnya harus mengubur harapan para pejuang Islam dalam menjadikan negara baru ini berada di bawah naungan Islam. Bahkan, sejak dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, usaha-usaha menyingkirkan para pejuang Islam dari jalur politik begitu terasa. Berbagai intrik dan fitnah terus dilancarkan kepada gerakan-gerakan Islam agar Islam semakin jauh dari kekuasaan. Akan tetapi, dalam situasi yang tersudut seperti itu, bukan berarti umat Islam kehilangan kreativitas dan vitalitas untuk tetap memperjuangkan agama yang diyakini akan membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat. Walaupun secara politik umat Islam itu sengaja dipinggirkan, justru ini semacam takdir Allah SWT. Allah mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa ada tugas yang lebih penting dan harus terlebih dahulu dibenahi sebelum umat Islam memegang tampuk kekuasaan, yaitu dakwah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.